Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bapak. Baik, anak-anakku, sebelum saya mulai untuk pembelajaran bimbingan klasikal kali ini, ya, pertama-tama Pak Kuku mulai dengan berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing agar acara yang bimbingan yang akan Pak Kuku lakukan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, sebelum saya mulai ini Pak Koko ingin memberikan sebuah apa ya, kalau bisa disebut ini aplikasi tapi bentuknya PDF ya. Ini saya share linknya ini lewat chat ya. Ini saya share linknya. Nanti kalian bisa download atau mengunduh lewat Google Drive-nya Pak Koko, kemudian bisa dibuka untuk linknya. Nah, silakan. Dibuka sekarang, Pak? Iya, silakan. Jadi ini kalau misalkan pakai laptop atau pakai komputer, nanti kalian bisa langsung buka di di browsernya masing-masing. Misalkan di aplikasi itu ini seperti Pak Koko siapkan sebuah kelas. Nah, kelasnya ini ada berbagai macam item seperti absensi, ada video materi, kemudian evaluasi, ada jam dinding, foto Pak Jokowi dan Wakil Presiden. Itu semuanya adalah informasi yang bermanfaat bagi kalian. Cuma nanti cara pengerjaannya atau cara penggunaannya ini sesuai dengan arahan dari Pak Kuku sendiri. Seperti itu ya. Nah, terus silahkan kalian kalau sudah download, sudah dibuka, silahkan absensi dulu ya. Nanti pada saat absen, kalian bisa masuk di Google Form. Nah, di aplikasinya ini ada buku yang di atas di atas lemari. Nah, lemari kecil ini absensi, ini bisa diklik langsung, kemudian kalian bisa absen. Setelah itu, mungkin ada yang ditanyakan cara penggunaannya. Sudah jelas ya? Itu bisa diklik langsung ya Pak ya? Iya, bisa. Kalau pakai laptop itu bisa diklik kanan agar aplikasinya nggak hilang. Bisa diklik kanan, kemudian new tab bisa, biar masuk ke halaman yang diinginkan. Baik, kalau sudah, sekarang saya belum menyapa kalian ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Iya, kalau ngomong Sehat, jangan lupa. Pak. Alhamdulillah sehat, Mute-nya Pak. dibuka. Iya, iya. Siap, Pak. Ya, semoga alhamdulillah saya sehat. Ya, semoga kita semuanya sehat, bebas dari COVID-19. Saya sudah absen, Pak. Oh iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Dari saya sudah, Pak. Iya, terima kasih. Baik, sekarang untuk topik yang akan kita berikan untuk materi bimbingan ini yaitu topiknya menentukan gaya belajar dan strategi belajar. Ya. Nah, tujuannya diharapkan pada saat setelah kalian menerima layanan bimbingan klasikal ini dengan topik menentukan gaya belajar dan strategi belajar ini, yang pertama kalian bisa mengkarakteristikkan gaya dan strategi belajar. Maksudnya apa? Mengkarakteristikkan, jadi nanti kalian bisa oh ternyata gaya belajarku itu seperti ini ya, disamakan dengan karakter kalian, cocok. Oh, gaya belajarku seperti ini, nanti strategiku seperti ini. Nah, itu jadi kalian bisa mengkarakteristikkan. Setelah kalian bisa mengkarakteristikkan, tujuan yang kedua yaitu kalian bisa mengkorelasikan. Jadi
dalam arti setelah kalian mengkarakteristikkan itu ternyata dikorelasikan, disambungkan antara gaya belajar yang sudah kalian pelajari cocok dengan diri kalian, kemudian strateginya seperti ini dikorelasikan, oh cocok ternyata seperti itu. Kalau nggak cocok berarti yang salah yang mana, gaya belajarnya yang sudah itu apakah strateginya yang kurang tepat. Kemudian yang ketiga tujuannya yaitu dapat memutuskan. Jadi kalian dapat memutuskan gaya belajarku seperti ini gaya belajarku, kemudian strategi belajarku ini. Jadi seperti itu. Tujuan yang terakhir yaitu kalian bisa mengkombinasikan. Kombinasi dalam arti pada saat kalian mengetahui gaya belajar, sudah memutuskan, ternyata misalkan ya, kalau aku ini di auditori gaya belajarnya. Ternyata kok ya aku ini juga cocoknya juga di visual ya. Gaya belajarnya cocok di ini. Itu dikombinasikan. Oh, ternyata bisa ya dikombinasikan. Seperti itu. Nah, itu tujuan yang apa istilahnya yang akan kita capai, yang bisa kalian lakukan pada saat pembelajaran. Nah, kemudian untuk langkah kegiatan di mana yang pertama nanti Pak Koko akan menyampaikan terkait dengan sebuah permasalahan yang mungkin permasalahan ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari yang pasti tidak jauh dari masalah belajar atau gaya belajar. Kemudian nanti kalian di lewat aplikasi itu sudah saya sediakan ya sebuah permasalahan yang perlu kalian cari jalan keluar apa pemecahannya. Jadi di aplikasinya sudah saya sediakan sebuah permasalahan, nanti itu juga berbentuk sebuah permainan. Nanti pada saat kalian klik itu nanti akan masuk ke website yang lain, kemudian nanti kamu akan memilih atau dipilihkan oleh aplikasi yang saya siapkan itu sebuah permasalahan yang nantinya kalian akan mencari pemecahannya ya lewat berbagai macam informasi, konsep bagaimana itu kalian cari, kemudian pada saat sudah kalian bisa bentuk sebagai seperti gagasan, buat sebuah gagasan, dicatat atau kalian bentuk si PowerPoint seperti itu. Nah, anak-anakku dari yang Pak Koko paparkan ini mungkin ada yang kurang jelas. Ada yang kurang? Kalau kurang bisa ditanyakan. Nah, sepertinya kok Lumayan, ya. Pak. Apa namanya penggunaan aplikasinya sih Pak, ini Pak. Oh iya, iya Pak Fajri. Iya Mungkin, Mas Fajri. Sambil praktek aja kali ya Pak. Soalnya aku bingung tadi kalau itu ya kalian tinggal di praktek ya. Oke, jadi awalnya memang Pak Koko jelaskan dulu ya, agar nanti kalian tetap nanti akan sambil praktek kok, pasti. Nah, lanjut ya. Kemudian langsung saja ya, di sini Pak Koko kalian bisa buka di aplikasinya. Kemudian di papan itu ada gambar 3 anak itu bisa diklik ya, bisa klik kanan new tab, kemudian bisa diklik lah intinya. Nanti kalian akan masuk pada website lain yang di dalamnya sudah ada sebuah masalah terkait dengan gaya belajar. Nah, sudah dibuka yang di papannya itu ya. Yang gambar anak 3 ya Pak? Gambar anak 3 ya. Diklik. Masuk ke Iya. Ada gambar roda-rodaan ya Pak? Ya betul. Nah, di situ bisa diklik start. Nanti kalian akan
secara acak akan memecahkan salah satu masalah yang ada di sini. Ya, silakan bisa diklik. Pak, saya dapat yang kuning. Oh iya. Nah, kalau sudah nanti kalian bisa menganalisis, ya, bisa menganalisis, bisa kalian cari. Oh iya, betul. Ada yang masih kebingungan atau susah atau kesulitan? Saya dapat yang biru, Pak. Oh iya. Saya belum, Pak. Bisa. Chatnya lama. Oh iya. Bisa dibaca ya, maksudnya bukan dibaca secara live, maksudnya bisa dipahami ya terkait dengan masalahnya. Bisa ya. Oke. Nah, di situ kalian silakan bisa menganalisis, mencari terkait dengan pemecahan masalah ya dari berbagai info, dari berbagai informasi apapun. Nah, nanti bisa kalian bentuk semacam catatan atau kalian bentuk PowerPoint atau apa, atau bagan boleh. Nah, itu nanti biar kalian bisa melakukan presentasi satu persatu terkait dengan pemecahan masalah ini. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan dianalisis. Mungkin Pak Koko kasih waktu. Oh iya, Pak Koko lupa. Untuk pembelajaran ini kita batasi 45 menit ya. Karena saat ini Pak Koko ini kan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jadi gratisan itu mungkin 45 menit ya. Jadi 45 menit aja. Nanti kita batasi ya. Kalian sudah siap kan? Sudah siap ya? Sudah siap untuk mengerjakan ya? Sudah siap untuk mengikuti layanan ini ya? Bimbingan klasikal ini sudah siap? Sudah siap ya? Oke. Okay. Seru Pak, ada itunya Pak. Iya, ada games. Oke, sekarang silakan kalian bisa menganalisis, menemukan pemecahan masalahnya terkait dengan masalah yang sudah kalian pilih sendiri-sendiri. Boleh silakan Mbak Verisa. Pak Koko, ini kan aku dapat yang warna kuning. Nah, terus habis itu aku ngerjainnya di mana? Ditulis aja. Oke. Boleh Mbak Verisa boleh dibentuk ditulis di PowerPoint, dibentuk PowerPoint atau dibentuk gambar, boleh ya. Nanti dipresentasikan Mbak Verisa pada saat presentasi nanti ada kolom share ya. Di sini bisa di-share ya. Di-share nanti pada waktu presentasi kita bisa melihat hasil dari pemecahan permasalahan yang sudah Mbak Verisa temukan. Pak, aku PowerPoint kurang bisa, kalau pakai Word aja boleh nggak? Oh boleh. Ini bebas kok, boleh pakai Word, bahkan bentuknya apapun boleh. Yang penting kalian mencari terkait dengan konsep dan pemecahan masalah di sini. Oke, makasih Pak. Iya. Mungkin untuk mengerjakan ini saya batasi waktunya 15 menit cukup ya. Pak, saya mau tanya boleh Pak? Boleh. Ini berarti nanti semuanya ini ya Pak ya, ngomong ya Pak ya? Maksudnya presentasi gitu ya Pak ya? Oh iya, jadi nanti pada saat acara kita presentasi, maka satu persatu nanti bisa presentasi. Oh gitu. Bisa menyampaikan. Kalau saya malu gimana Pak nanti? Kalau malu mungkin kameranya bisa ditutup, ya diganti foto. Yang penting suaranya kan muncul. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Nah inilah keunggulan kalau misalkan kita menggunakan sistem daring ya. Kalau malu bisa ditutup aja kameranya. Nah, itu. Baik, sudah 15 menit ya anak-anakku. Jadi kalian saya harapkan
tugasnya sudah terbentuk, sudah terkonsep dengan rapi. Nah, di sini Pak Koko ingin menyampaikan terkait dengan materi gaya belajar dan strategi belajar. Silakan kalian bisa buka di aplikasinya. Di situ yang pertama kalian buka di papan itu ada tulisan materi gaya belajar. Nah, itu bisa diklik ya. Di materi gaya belajar yang di aplikasi yang Pak Koko siapkan. Itu bisa diklik. Baik, nanti kalian semuanya akan masuk pada PowerPoint ya. Di situ PowerPoint terkait dengan materi gaya belajar dan strategi belajar. Sudah semuanya sudah masuk ya? Ada yang kesulitan? Sudah, Pak. Sudah Sudah. ya? Oh iya, sudah. Baik. Sudah, Pak. Langsung Pak Koko mulai. Nah, untuk kita bisa menemukan gaya belajar, jadi gaya belajar itu sangat penting sekali ya untuk bisa kita temukan, untuk bisa kita putuskan. Kemudian gaya belajar itu bisa nyambung dengan strategi belajar yang tepat gitu. Kemudian pada saat kalian bisa menentukan gaya belajar dan strategi belajar yang tepat, maka kesuksesan yang akan menanti kalian semua. Baik, kemudian untuk slide selanjutnya, gaya belajar tiap individu masing-masing itu khas, ya, khas. Jadi gaya belajar itu ada 3. Yang pertama gaya belajar visual atau visual learners. Kemudian yang kedua auditory atau auditory learners, yang ketiga kinestetik. Nah, nanti visual itu apa, auditory itu apa, kinestetik itu apa, nanti bisa dipelajari bersama-sama. Kita lanjut di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu visual. Nah, jadi orang yang memiliki cenderung ke visual atau visual learners itu biasanya cenderung memiliki sikap atau gerakan dan bibir pengajar sedang. Dia itu kalau misalkan apa istilahnya melihat sesuatu ya itu sering fokus gitu loh. Jadi dia itu tidak mendengar tapi komunikasi bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya orang yang visual itu seperti itu. Jadi dia itu bukan pendengar yang baik. Kemudian saat mendapatkan petunjuk atau melakukan sesuatu biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Nah, itu salah satu cirinya orang visual. Kemudian tidak suka bicara di depan kelompok dan tidak suka pula mendengarkan orang lain. Terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Kemudian kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Kemudian ciri selanjutnya lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Kemudian ciri yang terakhir dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Seperti itu. Ini ciri dari belajar visual. Nah, kemudian yang kedua ini auditory atau auditory learners, di mana cirinya yaitu mampu mengingat dengan baik penjelasan pengajar di depan kelas. Jadi dia itu lebih cepat nangkepnya. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang ulung. Jadi pendengar yang ulung dapat menguasai materi iklan lagu di televisi. Kemudian cenderung banyak omong. Ini orang auditory. Kemudian tidak suka membaca. Tadi kalau yang visual tadi lebih suka sebenarnya. Baca itu lebih suka. Kemudian ciri yang selanjutnya kurang cakap dalam mengerjakan tugas, mengarang, menulis. Nah, ini. Kemudian senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian ciri selanjutnya yang terakhir kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitar. Tapi kalau orang yang visual suka, kalau auditory kurang suka.
Nah, itu bedanya. Kita lanjutkan ke kinestetik atau kinesthetic learners. Yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpai, termasuk saat belajar. Nah, ini kalau belajar biasanya nggak pernah diam, ya. Ada aja yang dilakukan. Kemudian sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Nah, ini cirinya kinestetik. Kemudian ciri yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Contoh misalkan saat guru menerangkan, dia mendengarkan sambil tangannya asik menggambar. Nah, ini contoh yang kinestetik. Kemudian suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Nah, ini. Kemudian sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, atau lambang. Kemudian menyukai praktek atau percobaan. Kemudian menyukai permainan dan aktivitas fisik. Nah, kemudian dari 3 gaya belajar tadi, ini ada sebuah strategi belajar. Di mana strategi belajar ini yang bisa menunjang agar keberhasilan kita dalam belajar. Yang pertama strateginya yaitu kita bisa memanajemen waktu, ya, memanajemen waktu dalam belajar. Kemudian yang kedua, menyiapkan suasana ruang belajar sesuai dengan gaya belajar yang kita miliki. Kemudian tidak menunda-nunda, kemudian bisa membuat peta pikiran atau mind mapping. Kemudian strategi selanjutnya bisa dilakukan dengan belajar kelompok. Kemudian bisa dilakukan dengan perencanaan waktu yang baik dan tetap menjaga kesehatan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sedikit contoh mind mapping. Kalau misalkan kalian bisa sudah menentukan strategi belajar kalian seperti apa. Baik. Dari penjelasan materi yang Pak Koko sampaikan tadi, mungkin kalian ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mungkin, Pak, sudah jelas? Ya. Itu kan kalau saya gitu Pak, kalau misalnya apa namanya, kan tadi Bapak jelaskan gaya belajar ya Pak ya, gitu. Saya kalau kalau misalnya materinya dalam bentuk apa namanya PowerPoint misalnya gitu, lebih suka sih Pak, karena kalau saya apa namanya dalam bentuk materi apa yang catatan gitu Pak, sulit dipahami Pak. Jadi apakah bagaimana saya cara biar lebih paham dengan materi itu Pak? Yang mana sah yang bisa saya pakai gitu Pak, buat pelajaran saya gitu Pak? Iya iya. Jadi Mas Fajri ini kalau misalkan melihat sebuah tayangan itu lebih suka ya? Iya Pak. Lebih suka melihat tayangan ya. Mungkin Mas Fajri bisa cenderung ke visual. Jadi kalau visual bisa menentukan gaya belajar yang cocok dengan visual seperti apa. Biasanya kalau orang visual itu seperti apa, bisa konsentrasi itu bagaimana, itu ya. Nah, oh gitu. Ya ya. Banyak Pak. Ya silakan Mas Adrianto. Gimana kalau saya Pak? Saya tuh suka membaca, tapi gampang capek, gampang jenuh segitu kalau duduk. Jadi sukanya gerak-gerak terus, kan itu jadi masuk kedua ya Pak. Gimana ya Pak? Oh iya ya. Ya betul. Jadi kita itu sebagai manusia yang unik ya. Untuk 3 gaya belajar, auditori, kinestetik, kemudian visual, itu masing-masing orang nggak mungkin cuma hanya satu. Ada sih yang satu, tapi ada yang kombinasi gitu loh. Ada yang visual juga kinestetik. Ada yang kinestetik juga auditori. Seperti itu. Jadi mungkin Mas Adrianto termasuk yang visual juga
kinestetik. Nah, ya. Jadi setelah penjelasan tadi kan sudah bisa dipahami kan seperti itu. Baik, ini ada Mbak Verisa ini. Iya, silakan Mbak Verisa. Pak tadi sama kayak seperti Adrianto, apa namanya? Saya tuh kalau misalnya baca suka. Terus abis itu kalau misalnya duduk, enggak, saya suka ngomong Pak, gitu. Kan cerewet ya Pak, hitung-hitungannya berarti kan kalau di sini tuh dibilangnya auditori. Nah terus abis itu juga, tapi saya nggak suka tuh, bukan nggak suka, kalau lihat peta atau lihat map, ngafalin map nggak bisa banget Pak. Nah, apa namanya, berarti kan itu juga ada di kinestetik. Wah, berarti saya ini dong Pak, semuanya Pak, multitalenta ya Pak, kalau misalnya lihat kayak gitu. Iya, boleh. Iya, cuman kadang lebih condongnya kemana tuh. Kadang lebih konsentrasinya kemana. Memang kita itu unik itu tadi. Cuman kita bisa apa ya itu tadi mengkarakteristikan itu. Jadi kalian bisa melihat yang paling itu yang mana. Nah, setelah itu dibuat strategi belajarnya ya. Ya, seperti siap itu. Pak. Sudah? Baik, kalau sudah, silakan. Siapa dulu nih yang mau presentasi? Nah, silakan. Kalau memang sudah, ini kan sudah presentasi ya. Kalau sudah presentasi, nah kira-kira hasil kalian bisa menyimpulkan nggak terkait dengan kegiatan yang kita lakukan, kira-kira kesimpulannya apa sih terkait dengan gaya belajar dan strategi belajar ini, dengan pembelajaran ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Iya, silakan Mbak Wuri. Iya, Mbak Wuri ya. Iya Pak, kalau menurut saya ya Pak ya, kalau menurut saya sih Pak, jadi saya kan juga sama tuh kayak Verisa, modelnya kayak gitu juga. Jadi kadang-kadang tuh kayaknya auditori juga, tapi juga nggak bisa diem gitu Pak. Jadi kalau menurut saya sih kesimpulannya, kalau gaya belajar itu nggak cuma satu, gaya belajar itu bisa beberapa. Terus cuman ada yang dominan gitu Pak. Nah, itu sih Pak kalau menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Wuri, sangat bagus sekali ya kesimpulannya. Ini ada lagi yang angkat tangan ini, Mas Salman. Iya Pak, tadi saya mau bilang sama kayak Wuri gitu. Jadi ya kesimpulannya adalah ya mungkin sama juga gitu sama Verisa, sama Wuri juga. Kalau misalkan dalam apa namanya gaya belajar yang saya lakuin juga mungkin nggak satu gitu Pak, ada beberapa, cuman memang yang dominan biasanya saya di visual sama mungkin kayak tadi Fajri gitu. Jadi saya harus lihat tayangan, kalau nggak lihat tayangan suka bete gitu Pak, pusing lihatnya, bayanginnya nggak puguh gitu. Jadi kalau ada bayangan kalau ada visual enak gitu Pak gitu. Terus nanti mungkin harus menyesuaikan lagi dengan strategi yang nanti dibikin sama saya. Ini itu saja Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Mas Salman. Ya, terima kasih. Super sekali ini penjelasannya, kesimpulannya. Iya, yang terakhir ini ada Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi, mungkin bisa menyimpulkan. Ya Pak, dari tadi saya angkat tangan tapi nggak diterima-terima. Oh iya. Jadi kalau ya Mbak Dewi. Kalau menurut saya gaya belajar itu ciri khas seseorang Pak ya dalam belajar. Nah, tapi saya juga mau cerita Pak. Saya merasa bahwa saya dominan di visual. Jadi kan visual kan baca gitu. Tapi pas lihat Google Maps saya bingung Pak. Makanya kalau sudah harus bepergian dari Google Maps, saya sering sekali berantem sama pacar saya soalnya saya salah baca map terus, jadinya kita nyasar gitu. Jadi ya memang benar ya ternyata gaya belajar seseorang itu nyampur-nyampur Pak ya, tergantung mungkin yang mempengaruhi situasinya ya.
kondisi di Iya, mana iya, tergantung iya. tergantung gurunya Pak ya. Kalau gurunya mungkin ngasih games kayak Bapak sekarang itu, kita jadi tertarik, jadinya bisa duduk tenang, jadi lebih ke visual. Iya. Itu aja Pak, terima kasih. Oh iya, terima kasih Mbak Dewi. Kemudian terkait dengan manfaat. Ya, terkait dengan manfaat. Jadi mungkin manfaat apa yang bisa kalian dapatkan? Tadi sudah kalian sebutkan ya. Kemudian sekarang Pak Koko ingin memberikan lembar kerja. Nanti kalian bisa masuk di aplikasinya ya. Di aplikasinya. Nah, itu ada lembar kerja. Di situ saya singkat jadi LKPD. Nah, itu lembar kerja 1, lembar kerja 2, dan lembar kerja 3. Oke, sudah dilihat di aplikasinya? Itu Ada bisa diklik Tulisannya, seperti ini. tulisannya lembar kerja Pak atau apa? Iya, saya singkat LKPD, Mbak. Jadi saya singkat oke. LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3. Ya, bisa dilihat. Nah, itu nanti kalian akan diarahkan pada link di Google Drive atau bisa diunduh untuk lembar kerjanya, kemudian bisa langsung dikerjakan. Untuk lembar kerja 1, lembar kerja 2, dan lembar kerja 3. Yang lembar kerja 1 itu nanti, iya. Nah, saya jelaskan untuk masing-masing lembar kerjanya ya. Biar nanti kalian cara pengisiannya bisa lebih mudah. Terkait dengan lembar kerja 1, itu nanti kalian diarahkan pada sebuah tabel ya. Tabel di sini ada sebuah, nanti kalian bisa memilih atau menjawab diri kalian. Jadi indikatornya dibaca dulu, kemudian oh ini sesuai dengan saya. Nah, sesuainya itu ditaruh di yang mana, nomor 1, 2, 3 atau yang ke-5. Seperti itu ya. Mudah ya. Nah, nanti dari pengisian tabel itu tadi, maka ini nyambung dengan di lembar kerja 2. Nah, lembar kerja 2 ini kalian menyebutkan terkait dengan kelemahan dan kelebihan dari gaya belajar dan strategi belajar yang sudah kalian susun tadi, yang sudah kalian buat tadi ya. Di sini bisa disebutkan kelebihan dan kelemahannya untuk lembar kerja 2. Nah, sekarang untuk lembar kerja yang ketiga, ini kalian bisa menuliskan gaya belajarnya apa, kemudian strategi belajarnya bagaimana. Itu bisa di lembar kerja 3. Jadi seperti itu. Bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan yang masih kurang jelas, silahkan. Oh iya, silakan Mas Salman, silakan. Ya Pak, ini dikerjakannya sekarang Pak. Karena waktu kita cukup banyak ya sebenarnya ya. Jadi bisa kok dikerjakan. Jadi itu enggak perlu menghitung seperti matematika. Jadi kamu bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan dirimu lah, seperti itu. Jadi saya kira cepat kok untuk mengerjakannya. Ya. Baik, jadi setelah kalian mengerjakan ya, di sini kalian sudah mengerjakan dengan baik. Ya, silakan Mbak Wuri. Pak, ini ngisi namanya boleh nama panggilan atau harus nama lengkap ya Pak? Untuk ngisi namanya ini nama lengkap aja ya. Ya Pak. Nama panggilan juga boleh sih, kasih nama panggilan kurung buka kurung tutup gitu juga boleh.
Ya, Pak. Iya, iya. Nah, sekarang kalian sudah mengerjakan lembar kerjanya masing-masing. Kemudian lembar kerjanya tadi nanti bisa dikirimkan Japri ke WA saya ya. Nah, kirimkan ke saya lembar kerjanya, nanti bisa saya koreksi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kalian bisa membuka aplikasinya lagi. Oh, ya, di aplikasinya itu ada di dinding itu ada evaluasi, ya, ada evaluasi. Nah, itu evaluasinya itu bisa ditekan ya, bisa diklik, itu juga bisa diisi. Jadi evaluasi terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pagi ini. Itu bisa dikerjakan, nanti pada saat kalian klik, kalian akan masuk ke Google Form yang nantinya kalian bisa langsung mengisinya. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, aplikasinya ini bisa kalian simpan dan di dalamnya ini ada sebuah video materi yang itu bisa kalian gunakan, bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari video materinya ya. Apabila suatu ketika misalkan kalian lupa terkait dengan gaya belajar apa sih yang sebenarnya ada pada diri kalian, atau mungkin ingin mengingat lagi, bisa dilihat di video materi yang sudah ada di aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu. Hari ini mungkin kita cukupkan ya, karena ini kan kita pakai pakai Zoom meeting yang mungkin hanya 45 menit. Jadi waktunya sangat terbatas sekali. Nah, di waktu yang kurang 5 menit ini Pak Koko tutup. Kegiatan hari ini sangat sukses ya, saya bilang sukses. Kalian juga sangat aktif-aktif ya, kalian hebat ya, kalian hebat semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan aktif ya. Kurang lebihnya Pak Koko mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.